so pretty rich. RR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Subara, NPM 224111167, kelas manajemen 22B. Di sini saya akan membahas mengenai analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah proses evaluasi kinerja dan stabilitas keuangan suatu perusahaan atau entitas dengan menggunakan berbagai rasio yang dihitung dari laporan keuangan mereka. Rasio keuangan melibatkan perbandingan antara berbagai item keuangan seperti laba bersih, aset, hutang, dan ekuitas untuk memberikan wawasan tentang sehatnya keuangan perusahaan, efisiensi operasional, dan tingkat risiko. Ini dapat membantu para pemangku kepentingan seperti investor, kreditur, dan manajemen dalam pengambilan keputusan terkait investasi atau strategi bisnis. Beberapa contoh rasio keuangan termasuk adalah rasio profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan rasio efisiensi. Lalu tujuan dan fungsi dari analisis rasio keuangan adalah sebagai berikut. Mengukur kinerja keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja finansial suatu perusahaan dan entitas. Mereka memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan mereka. Pembandingan rasio keuangan memungkinkan perbandingan antara perusahaan yang berbeda atau antara periode waktu yang berbeda. Ini membantu investor, analisis, dan manajemen dalam memahami perubahan dalam kinerja perusahaan. Rasio keuangan membantu dalam mengidentifikasi tren dalam kinerja keuangan. Misalnya, profitabilitas perusahaan meningkat atau menurun dari tahun ke tahun. Rasio keuangan mempunyai 4. Yang pertama adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan menghasilkan laba dari pendapatan dan investasi. Beberapa contoh rasio profitabilitas meliputi rasio laba bersih terhadap penjualan atau margin laba bersih, rasio laba operasional terhadap penjualan, dan rasio laba bersih terhadap aset total. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi dan profitabilitas operasi perusahaan. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset yang paling liquid seperti kas dan setara kas. Contoh rasio likuiditas adalah rasio lancar atau current ratio dan rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini membantu dalam menilai kesehatan keuangan jangka pendek perusahaan dan kemampuannya membayar utang segera. Lalu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas menilai tingkat risiko keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio ini termasuk rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio, dan rasio bunga tetap terhadap laba sebelum bunga dan pajak, interest coverage ratio. Rasio solvabilitas membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang dan risiko kebangkrutan. Lalu ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas juga dikenal sebagai rasio perputaran aset. Mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Contoh rasio aktivitas termasuk rasio pergantian aset total dan rasio pergantian piutang. Rasio ini membantu dalam menilai efisiensi pengolahan aset dan persediaan, serta seberapa baik perusahaan mengelola siklus operasinya. Lalu ada evaluasi risiko dan solvabilitas. Rasio seperti rasio utang terhadap ekuitas membantu dalam menilai risiko dan solvabilitas perusahaan. Rasio ini membantu dalam menentukan sejauh mana perusahaan mampu membayar hutangnya.
Pemahaman efisiensi operasional rasio keuangan seperti rasio pergantian aset membantu dalam memahami seberapa efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Keputusan investasi, investor dapat menggunakan rasio keuangan untuk mengidentifikasi perusahaan yang berpotensi menguntungkan untuk diinvestasikan. Evaluasi kesehatan keuangan. Rasio likuiditas seperti rasio lancar membantu dalam menilai sejauh mana perusahaan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Perencanaan keuangan. Manajemen perusahaan dapat menggunakan analisis rasio untuk merencanakan strategi keuangan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Pelaporan kepada pihak luar. Perusahaan harus memberikan laporan keuangan dan rasio keuangan kepada pihak luar, seperti regulator, untuk memenuhi persyaratan pelaporan. Setiap perusahaan harus membuat analisis rasio keuangan karena ini memiliki beberapa manfaat penting yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa setiap perusahaan perlu melakukan rasio keuangan. Yang pertama ada evaluasi kinerja keuangan. Analisis rasio keuangan memberikan pemahaman mendalam tentang sejauh mana perusahaan mencapai tujuan keuangan. Ini membantu manajemen dalam mengevaluasi apakah perusahaan berkinerja baik atau buruk. Lalu ada pembandingan dan benchmarking. Rasio keuangan memungkinkan perusahaan untuk membandingkan kinerjanya dengan pesaing industri yang sama atau dengan standar industri. Ini dapat membantu mengidentifikasi area di mana perusahaan perlu meningkatkan kinerja mereka. Lalu ada keputusan investasi. Analisis rasio keuangan membantu dalam menarik investor dan kreditur. Investasi dan peminjaman dapat lebih mudah diperoleh jika perusahaan memiliki catatan keuangan yang kuat. Lalu ada perencanaan dan pengambilan keputusan. Rasio keuangan membantu manajemen dalam merencanakan strategi keuangan, termasuk alokasi sumber daya, pengendalian biaya, dan proyeksi keuangan. Keputusan seperti ekspansi, restrukturisasi, atau akuisisi dapat didasarkan pada analisis rasio. Lalu ada pengendalian risiko. Rasio keuangan membantu dalam menilai risiko keuangan, terutama rasio solvabilitas dan likuiditas. Dengan memahami risiko perusahaan, dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengelola. Pelaporan regulator dan pihak luar. Perusahaan sering diwajibkan oleh hukum untuk menyusun laporan keuangan dan risiko keuangan yang diverifikasi untuk tujuan perpajakan dan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Evaluasi kesehatan keuangan. Rasio likuiditas seperti rasio lancar memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan, mengidentifikasi masalah potensial. Analisis rasio keuangan dapat membantu dalam mengidentifikasi masalah keuangan sebelum mereka menjadi serius. Misalnya, penurunan dalam rasio probabilitas dapat menunjukkan adanya masalah operasional yang perlu ditangani. Lalu ada transparansi dan kepatuhan. Analisis rasio keuangan meningkatkan transparansi keuangan perusahaan, yang penting untuk menjaga kepercayaan investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini juga dapat memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan. Lalu ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Dengan memahami rasio keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana mereka mungkin kurang efisien dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan produktivitas dan probabilitas secara keseluruhan. Analisis rasio keuangan dapat membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan sumber daya finansial mereka, serta menjaga kesehatan dan berkelanjutan bisnis mereka.